warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Para santri dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, apa kabar kalian hari ini? Saya yakin, hakul yakin, kalian dalam keadaan baik, tengah menunaikan tugas terpenting bagi masa depan kalian. Saya berdoa, berharap selalu semoga kita semua diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Para santri, saya sekarang ada di Mushola Al-Ikhlas, Dusun Kuangin, Desa Jenwangi. Mushola itu satu tempat ibadah yang kecil, tapi rata-rata mushola ada sejarahnya masing-masing, ada ceritanya masing-masing, ada riwayatnya masing-masing. Paling tidak di dalam mushola kecil yang bertebaran di berbagai penjuru desa, ada semangat ingin mendirikan tempat ibadah, ada kerjasama yang baik antar warga di sekitar mushola, dan ada kebersamaan. Sehingga kadang-kadang mushola itu didirikan hanya dengan semangat, yang kemudian material untuk bangunan itu datang sendiri. Ada yang nyumbang semen, ada batu, ada batu bata, ada yang kayu, ada yang granitnya, ada yang gentengnya dan seterusnya, sehingga tidak pernah bisa dikalkulasi berapa sebenarnya biaya pendirian mushola di sebuah pedukuhan. Mushola Al-Ikhlas juga demikian, punya sejarah, punya cerita tersendiri. Kampung Kuangin ini kampung yang mayoritas Muslim, cuma memang belum banyak yang mengajarkan, yang bisa menunaikan kewajiban sebagaimana seharusnya seorang Muslim. Tapi walaupun tidak mengamalkan ajaran agamanya, rata-rata masyarakat Kuangin ini bertahan dengan Islamnya. Walaupun mungkin ada agama yang lain yang mencoba menawarkan sesuatu, tetap tidak akan berpengaruh. Ya, salah satu yang membuat orang Islam di Pedukuhan Kuangin ini bertahan adalah mushola ini. Mushola ini dulu kecil, ya, kecil, dan yang sholat itu hanya pemilik mushola dan satu putranya, dan ada satu tikar yang sangat sederhana. Tapi rata-rata anak muda di sini alumni dari mushola ini, walaupun tidak sholat tapi tidurnya di mushola. Walaupun tidak mengaji, kalau mereka main kemana-mana selalu pulangnya ke mushola. Dan ini yang membuat anak-anak muda ini walaupun tidak mengaji, tidak mengamalkan sholat jamaah, tapi keterikatan terhadap mushola ini luar biasa. Nah, inilah Mushola Al-Ikhlas, yang rata-rata anak muda sini punya kenangan yang indah bagaimana tidur dan bangkong di sini.
tahun berapa ya? Ini nah, di samping saya ini ada Pak Bayan, Pak Yani. Beliau adalah yang bau rekso Desa Kuangen. Yang kedua Pak Subur yang sehari-hari sebagai bendahara ya di perkembangan Mushola Al Ikhlas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yani? Sehat. Sehat Pak Subur. Tahun berapa dulu mushola ini? Dulu kan musholanya sederhana gitu ya. Iya. Tahun berapa ya diperbaiki dulu ya? Saya belum lahir. Untuk musola yang pertama lah ya. Yang pertama ya. Belum tahu. Nah, tapi Oh, iya. kita perbaiki dulu tahun 80-an. 80-an ya. 80-an. Mulai apa ada di sini itu. Ya, saya ingat. Tahun 80-an kita perbaiki rame-rame ya. Alhamdulillah waktu itu menjadi mushola terbaik ya. Mushola terbaik dan jamaahnya juga banyak ya. Jamaahnya penuh. 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 Gitu. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata mushola yang kita bangun baik dulu ternyata pendek. Maka masyarakat menginginkan untuk diperbaiki. Nah, apa kira-kira sebaban apa niatnya Pak, kemudian dibongkar ini? Masyarakat sekitar kok musolanya pancet ae. Pondoknya wis bangun terus kok ini dia pancet. Ayo lah wis masih ono biaya titik, ayo bareng-bareng disongko bareng-bareng. Kok ono kurangnya ayo monggo sowan nang pondok. Mintanya masyarakat gitu. Oke. Ada berapa? Untuk jamaahnya lumayan masalah gitu ya. Maghrib itu ada 4 shop. Ada modal berapa itu? Modalnya dari kas musola 21 juta. Terus waktu pertemuan pertama itu ayo tiga bangun sing apik sisan. Terus untuk wilayah ta'ala mungkin insya Allah ada terus. Ternyata dari dana masyarakat dapat 23 juta. Alhamdulillah. Jadi terkumpul 44 juta. Nah, untuk pembangunan pertama 44 juta itu sampai di cek ini bentuknya. Nggih. Apa namanya? Masyarakat bisa mengumpulkan uang sedemikian besar ini adalah luar biasa ini. Berarti masyarakat 2 minggu. Punya kepedulian yang besar terhadap arti penting mushola bagi generasi penerus ini. Pak Yani kira-kira seneng nggak mushola ini diperbaiki? Kalau saya Pak, ya suka sekali Pak melihat musola yang ketinggalan zaman ini ya, untuk mengikuti perkembangan zaman maka diadakan rehapan ini Pak. Tujuannya ya supaya nggak ketinggalan lah. Untuk dananya, nah ini saya yang agak susah berunding terus sama Bapak Subur, Bapak Koiri, Bapak Adi Suwono, gimana caranya. Tiap sore ya lihat-lihat, membantu gitu loh Pak. Yakinlah kalau niatnya baik, Allah pasti akan memberikan bantuan entah dari mana datangnya. Mushola ini insya Allah selesai. Belum pernah ada itu masjid atau mushola yang kemudian tidak jadi itu. Walaupun awalnya tidak memiliki dana, tidak memiliki uang untuk membangun, tapi semangat dan niat yang baik itu pasti Allah menurunkan rahmat, memberikan ilham kepada orang-orang yang punya sesuatu untuk bisa disumbangkan, mungkin pikirannya, mungkin tenaganya, mungkin uangnya, atau mungkin motivasinya. Ya kita berharap dengan mushola yang bagus, semangat masyarakat untuk beribadah semakin tinggi, kemudian anak-anak muda juga banyak yang larinya ke mushola, tidak ke tempat yang lain, terutama anak muda. Karena mereka-mereka itu yang nanti akan mengganti kita. Kalau mereka larinya banyak ke warung kopi, banyak melihat aplikasi, wah itu akan sangat berbahaya. Maka
menjadi penting kehadiran musola ini bagi masyarakat sekitarnya. Apalagi musola ini wakaf, ya, yang sampai kapanpun tidak bisa dimiliki oleh seseorang, sampai kapanpun tidak bisa diperjualbelikan. Mungkin kalau rumah seberapun bagusnya akan dipetak-petak oleh ahli waris, tapi kalau musola akan insya Allah abadi ila yaumil qiyamah, dan anak-anak masih punya tempat untuk beribadah, mengaji, belajar, bahkan juga bermain di musola. Para santri, tujuan saya untuk melihat musola ini juga mengingatkan kepada umat pada umumnya tentang arti penting musola, arti penting masjid bagi anak-anak muda, karena pendidikan anak itu banyak ditentukan oleh lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sekolah, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Musola yang hidup, masjid yang ramai akan memberikan iklim agama, iklim akhlak, iklim suka beribadah kepada lingkungan di situ, kepada anak-anak muda di situ, sehingga mungkin kecenderungan yang buruk akan sungkan karena ada aktivitas musola yang ramai, ada aktivitas masjid yang sangat tertib gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan nih Pak. Benar enggak ini Pak? Iya betul. Untuk informasi Pak, barusan dalam minggu ada pengajuan sertifikat lah di Bapak Lurah ini ditunjuk untuk keuangan ini kan belum ada. Yang kedua maksudnya musola yang sini sama musola yang barat itu Pak, lah sudah disurvei, mungkin kapan-kapan diajukan sertifikat Pak. Musola ini sudah ada sertifikatnya? Mana? Ini di rumah saya. Loh, betul Pak? Sudah. Ya Sudah. Allah, saya mencari suratnya itu katanya ahli waris Pak. Sudah. Katanya nggak ada, hilang gitu. Sudah. Makasih Pak, makasih. Untuk yang barat berarti belum ya Pak ya? Kalau ini sudah ada lama dulu sudah. Iya. Terima lama kasih memang Pak. saya simpan. Ya ini penting. Ini nggak sengaja. Nggak sengaja ada perbincangan masalah sertifikat. Musola ini sudah ada sertifikat wakafnya. Ya, sekian puluh tahun yang lalu. Makanya ahli warisnya ini saya tanya, hilang. Bikin lagi ini. Nggih. Ya, alhamdulillah sudah formalnya sudah selesai. Insya Allah nanti tak sampaikan ke panjenengan agar disimpan secara baik. Dulu memang sengaja tak simpan. Iya. Karena nanti saya sampaikan kepada para santri. Demikian bincang-bincang kita dengan bendahara pembangunan musola Al-Ikhlas, juga Pak Pamong, yang beliau juga bertanggung jawab bagaimana musola ini bukan hanya berdiri dengan baik, tapi bisa juga berjalan programnya dengan baik. Dan pada kali ini seperti biasa kami belum bisa menyumbang banyak. Moga-moga yang sedikit diterima, insya Allah yang pertama nanti akan kita susul dengan sumbangan berikutnya, insya Allah lah ya. Moga-moga Allah memberikan rezeki sehingga kita bisa berpartisipasi terhadap musola ini sampai nanti akhir, ya, sampai di finish. Ya. Nah, ini tidak banyak, tapi moga-moga bisa diterima. Ini cukup untuk menaikkan atap ini ya, baru 20 juta, semoga diterima ya. Dan mohon maaf saya belum bisa nyumbang yang banyak, tapi insya Allah lah kalau Allah memberikan rezeki nanti pada bulan-bulan berikutnya saya akan mencoba menyisihkan rezeki untuk musola. Yang jelas musola ini juga menjadi tanggung jawab saya agar berkembang dengan baik,
juga programnya bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian Pak Pamong, Pak Subur. Terima kasih. Nggih. Semoga-moga barokah. Kita bungkasi dengan doa Fatihah. Semoga-moga niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli man nawaina as-salihah bi barakati wa bisiril Fatihah. Ini tukangnya tukang kita sendiri ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kecuali bisa bangun, juga bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitarnya. Ini memang tujuan saya gitu. Kalau ada yang mampu membangun di sini, untuk apa sih cari yang lain gitu lah Pak. Bagi-bagi rezeki. Nggih. Terima kasih akhiran. Wallahumma fiq ila ma tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.